Ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan kepada Ustadz Abdul Somad selamat datang di acara diskusi santai bersama sebelah kanan saya Pak Hasanul dan sebelah kiri saya Pak Budi Santoso, bagian dakwah, dan Pak Hasan adalah wakil ketua saya, dan saya Hansa Iskandar Putra, ketua PP Al-Ikhlas Amsterdam periode 2019 sampai 2021. Alhamdulillah, saya sedikit ceritakan tentang profil Al-Ikhlas PPMI. PPMI singkatan dari Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa yang didirikan pada tahun 1971. 20 student dari Indonesia mendirikan PPMI Belanda dan salah satunya adalah almarhum Abdurrahman Wahid yang dikenal Gus Dur tahun 71. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berdiri 5 cabang, Ustadz. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, dan Heemskerk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Al-Ikhlas ini, Amsterdam, memiliki 312 kepala keluarga. Dan kalau kumpulkan semuanya, istri dan anak-anak kita harus menampung 2.000 jamaah. Contohnya dalam sholat Idul Fitri itu 2.000 jamaah kita harus tampung. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat di Indonesia, beserta keluarga. Dan mohon doakan kami juga di Belanda supaya kita tetap eksisten organisasi dakwah di sini di tengah-tengah negara yang non-Muslim. Insya Allah mohon doanya Ustaz. Insya Allah, amin. Mari kita beralih ke diskusi santai. Saya serahkan kepada Pak Hasanul Hasibuan, wakil ketua saya. Silakan Pak Hasanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti tadi yang diperkenalkan oleh Ketua PPM Al-Ikhlas, nama saya Hasanul Hasibuan. Kebetulan kita satu kampung, Ustaz. Ayah saya lahir di Kisah. Izinkan saya juga menyampaikan satu pantun, Ustaz. Karena kalau Ustaz pakai pantun, saya juga harus pakai pantun juga. Bertanam buah di kebun belakang, dari cabai sampai tomat. Kami ucapkan selamat datang untuk Ustadz Abdul Somad. Bisa Ustadz ya? Mantap. Ya udah langsung Ustadz, karena untuk memaksimalkan waktu kita juga tidak banyak, kita dapat slot waktu 30 sampai dengan 40 menit. Ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari para pengurus dan jamaah PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Jadi nanti sistemnya saya sampaikan pertanyaan, lalu Ustadz langsung menjawab. Bisa begitu Ustadz ya? Insya Allah. Nah, yang pertama Ustadz, apakah hukumnya saat ini dengan adanya wabah COVID-19, bila zakat fitrah ataupun fidyah dari seseorang yang ingin menyalurkan atau memberikan langsung ke saudaranya yang lagi memerlukan atau kesusahan? Demikian Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau hendak memetik selada jangan dipetik sambil melamun. Walaupun sudah lama di Belanda masih ingat juga pepantun. Masya Allah. Harus Ustaz. Bagus. Jadi tentang masalah membayar zakat fitrah kepada saudara, kaedahnya tidak boleh, kata orang Melayu, sekali dayung dua pulau terlampau. Tidak boleh memberikan zakat fitrah sekaligus nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, ini beras 3 kilo zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Itu bisa.
tak bisa memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau orang itu tidak wajib kita nafkahi, maka boleh kita bayarkan zakat fitrah kepada dia. Misalnya bapak punya keponakan. Keponakan ini kesulitan ekonomi. Lalu kemudian memberikan zakat fitrah kepada dia atau zakat mal 2,5%, maka boleh karena dia bukan orang yang wajib kita nafkah. Maka bapak tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istri, anak, ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua. Kalau mereka susah, karena mereka ini orang yang wajib kita nafkah. Kaedahnya, saya ulang, tidak boleh memberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada orang yang wajib kita nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saat ini kami sedang memiliki keterbatasan dalam melakukan sholat jamaah. Lagi-lagi karena pandemi corona. Apakah boleh sholat Jumat atau Idul Fitri dilakukan secara online, di mana imam berada di masjid, makmum di rumah? Kalaupun boleh, bagaimana teknis pelaksanaannya, Ustaz? Demikian. Antara imam dengan makmum ada satu syarat namanya iqtida. Iqtida itu mengikut. Mengikut itu direct, langsung. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah tidak langsung. Di antara yang tidak langsung ini yaitu dengan cara online. Dia mesti langsung ada di situ. Adapun syarat mesti softnya rapat, maka dalam keadaan darurat sebagian ulama di Mesir membolehkan berjarak karena dikhawatirkan penularan. Itulah kita lihat beberapa masjid melaksanakan sholat jarak 1 meter. Adapun yang tak bisa ditawar, masalah rapat soft masih bisa tawar-menawar. Tapi dalam masalah direct langsung tak bisa ditawar. Oleh sebab itu solusinya kalau tetap juga ingin melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah ingin juga tetap dilaksanakan, bisa dilaksanakan di rumah. Jadi dua alternatif. Pertama, sholat zuhur, karena sholat Jumat itu bisa digantikan dengan zuhur. Yang kedua, tetap laksanakan sholat Jumat di rumah. Adapun yang mensyaratkan mesti 40 jamaah adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi, kalau menurut urf cukup dikatakan berjamaah, maka sholat itu sah berjamaah. Adapun yang mensyaratkan sholat berjamaah mesti dalam masjid hanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki saja yang mensyaratkan mesti dalam masjid. Adapun mazhab Hanafi, Hambali dan mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i membolehkan sholat Jumat di tanah lapang, di jalan, di convention hall, di ruang, di rumah, di kamar. Adapun yang mensyaratkan jumlah mesti 40 hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi kalau menurut urf boleh dikatakan berjamaah, berkumpul, laksanakanlah sholat berjamaah. Ini tentang sholat Jumat. Adapun tentang sholat Idul Fitri, saya bacakan 4 ulama. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Zufar, 4 ulama. Inna salatal idi, salat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, tan'aqidu, sah hukumnya, bi arba'atin, dilaksanakan 4 orang. Imamin, 1 orang imam. Wa thalathatin mu'tammin, 3 orang makmum. 1 imam, 3 orang makmum, 4 orang. Li'annahu adadun yazidu ala aqall jam'i, karena 4 orang itu merupakan jumlah lebih dari jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak, 4 lebih dari jamak. Maka sah menurut 4 imam. Hanafi, Muhammad bin Hasan Syaibani, Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar. Tetap ada khutbah. Rukun khutbah ada 5. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.
bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, membaca ayat qul huwallahu ahad Allahu samad, ada wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah, duduk rakaat khutbah kedua, ulang lagi alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, qul huwallahu ahad Allahu samad, wasiat takwa, bertakwalah kamu kepada Allah, ditambah yang kelima membaca doa. Selesai. Jadi tidak ada halangan saudara-saudaraku yang berada di Belanda untuk tetap melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun dengan jumlah yang sedikit diadakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan sedikit Ustaz, tadi mengenai sholat Jumat, bagaimana hukumnya juga apabila tidak bisa melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali Ustaz? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena tahawun, sepele, karena menganggap sholat Jumat ini remeh-temeh, karena mengecilkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci pintu hatinya, tertutup pintu hati, tak dapat menerima hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci, distempel hatinya, wa ala sam'ihim, telinga, wa absarihim, mata, ghisyawatun, tertutup selaput, summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta, tak dapat melihat kebenaran. Tapi syaratnya orang mendapatkan ini adalah tahawunan, karena menyepelekan sholat Jumat. Adapun kita tidak melaksanakan sholat Jumat bukan karena tahawunan, bukan karena sepele, bukan karena menganggapnya remeh-temeh. Tidak melaksanakan sholat Jumat karena takut penyebaran wabah COVID-19, pandemik corona. Oleh sebab itu ada sebabnya, yaitu sebab takut. Kalau sebab takut kepada musuh saat perang membolehkan tidak sholat Jumat, maka takut wabah juga ancamannya besar. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kematian dengan sengaja dengan tanganmu sendiri. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti larinya engkau dari seekor singa. Tapi kalau nanti ditemukan alat rapid test, dipasang di pintu masjid, atau ada alat semacam detektor, siapa yang bebas dari virus boleh masuk. Terkumpul 40 jamaah bebas virus boleh masuk. Dapat diyakini tidak terkontaminasi bakteri, virus, penyakit, maka dapatlah dilaksanakan. Sekarang belum ada alatnya, belum ada anti vaksinnya, belum ada obatnya, maka kita tetap sampailah nanti ditemukan atau diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jawabannya Ustaz. Iya, boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin menanyakan kembali persoalan sholat Idul Fitri, di mana tadi sudah gamblang, di mana satu imam, kemudian 3 makmum boleh di satu tempat. Bagaimana kondisi kita yang ada di rumah? Apakah tetap melaksanakan sendiri-sendiri, atau kita bisa mengikuti sholat jamaah di masjid yang kita adakan ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kalau Bapak ada di rumah itu 4 orang, bisa melaksanakan di rumah itu. Seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau kebetulan perantau, bekerja, mahasiswa, sendirian, tidak bisa keluar, maka dia laksanakan sholat Id itu sendirian, tanpa khutbah. Wa yusallil aidaini, melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, al-munfarid, 1 orang, fi baitihi, di rumahnya, wal musafiru, orang yang musafir, wal abdu, budak hamba sahaya, wal mar'atu, perempuan yang tak ada mahram. Termasuklah kita sekarang yang dalam keadaan darurat tidak bisa keluar, laksanakan sholat Id sendiri di rumah. Setelah terbit matahari lewat waktu qarnai syaitan, seperti waktu sholat sunat isyraq, laksanakan sholat Id sendiri biasa, seperti biasa, hanya tidak ada khutbahnya saja. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sudah jelas. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya, lagi-lagi masih dengan situasi saat ini yang terdampak virus corona,
Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk hampir mirip. Bagaimana, apakah saya masih harus membayar zakat mal? Karena pekerjaan dan usaha saya terdampak dengan wabah pandemi corona ini. Zakat itu dikeluarkan ketika sampai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu perhitungannya dari kata Nabi 20 keping uang logam, uang dinar. Satu keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi kalau 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ini baku tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang 85 gram. 85 gram itu kalau sekarang dirupiahkan kali 500.000, 42.500.000. Tolonglah bapak-bapak, saudara-saudaraku hitung menurut dikonversi ke mata uang Belanda. 42.500.000 dibagi 12. Jadi satu bulan itu 3,6. Siapa yang berpenghasilan 3,6 wajib dia mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Saya tidak mengatakan gaji, karena ada orang yang gajinya sedikit tapi pendapatan banyak. Oleh sebab itu diakumulasi jumlah keseluruhan total, kalau lewat lebih dari 3.600.000 rupiah, maka dia sudah kena zakat. Kalau pada musim wabah ini dia dirumahkan, gajinya dipotong 50%. Setelah dihitung ternyata tidak sampai 3,6 juta rupiah. Maka dia tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau ternyata 4 juta, maka dia keluarkanlah 2,5% dari 4 juta 100.000. Kalau masih dihitung masih lebih dari 4 juta, 5 juta, 125.000. Begitulah cara penghitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, syukran. Pak Hansa, silakan ditanya nomor 5. Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan nomor 5 yang saya ingin sampaikan adalah, beberapa saudara kami Muslim yang berasal dari negara Timur Tengah mengikuti waktu berbuka negara asal mereka. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Pada masa sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu kemudian diutuslah seorang sahabat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah membawa surat menemui khalifah. Waktu itu khalifahnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Waktu itu ibu kota di Damaskus, Suriah. Ternyata terjadi perbedaan waktu puasa antara orang yang ada di Madinah dengan orang yang ada di negeri Syam. Padahal jarak Madinah dengan negeri Syam 1.500 km. Jarak 1.500 km bisa terjadi perbedaan penampakan anak bulan. Apalagi jarak antara saudara kita yang berada di Timur Tengah, taruhlah mungkin dia berasal dari Maroko, lalu kemudian dia merantau bekerja di Jerman atau di Belanda, maka dia mengikut tempat waktu tempat tinggalnya, bukan tempat negeri asalnya. Baik start puasanya maupun penampakan anak bulan hilal Idul Fitri, Idul Adha, 1 Ramadannya, begitu juga dengan waktu sahur dan puasa. Adapun di negeri-negeri yang tidak normal, di beberapa negeri di Eropa yang tidak normal, di luar ambang batas kemampuan manusia, maka dia tidak mengikuti negeri asalnya. Tapi yang diikuti adalah negeri terdekat yang normal. Dicari negeri terdekat yang normal. Kalau batasnya itu sudah di luar kemampuan, kalau lebih dari 20 sekian jam, maka dicari negeri yang terdekat yang normal, bukan negeri asalnya Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania dan lain sebagainya. Begitu menurut pendapat para ulama.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Budi gimana? 6. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, bolehkah mandi taubat atau mandi wajib dipergunakan untuk beberapa kali sholat taubat? Misalnya mandi taubat hari Senin langsung sholat taubat, apakah hari Selasanya atau Rabu mau sholat taubat dan harus mandi lagi? Itu sementara Ustaz. Terima kasih. Mesti dibedakan antara wajib, sunat, sunat muakkad. Rukun, syarat, wajib. Adapun mandi taubat bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Mandi taubat hukumnya sunat. Berdasarkan hadis Nabi, "Ma min muslimin yuznibu dzamban." Kalau ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, yaitu mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi hukumnya sunat. Andai dia mandi, baik. Andai dia tidak mandi langsung berwudu, baik. Tidak boleh berwudu karena tak dibolehkan dokter, karena sakit akut segala macam, maka dia bertayamum saja. Lalu kemudian bagaimana kalau dia 1 kali mandi taubat? Setelah itu digunakannya untuk sholat sunat taubat 2-3 kali. Hukumnya mubah, boleh. Lama nih, tidak ada halangan. Adapun orang yang dalam keadaan junub, maka mana yang dia lakukan? Dia mandi junub. Setelah itu barulah dia sholat fardu atau sholat sunat taubat. Maka mandi wajibnya itu sudah mengcover mandi sunatnya. Jadi tak perlu dia 2 kali mandi. Tapi tidak bisa mandi sunat taubat mengcover mandi junub. Mohon maaf, tak bisa. Yang bisa itu adalah yang wajib mengayomi yang sunat. Tak bisa yang sunat mengayomi yang wajib. Jadi kalau dia mau 1 kali mandi junub saja, maka automatically mandi sunat taubatnya sudah ikut. Sama seperti orang yang terlambat sholat qabliyah subuh, masuk ke dalam masjid, iqamat, maka dia sholat subuh saja. Dengan sholat subuhnya itu otomatis sholat sunat tahiyatul masjidnya sudah dapat. Tidak bisa sholat sunat tahiyatul masjid mengcover sholat wajib. Oleh sebab itu maka dalam hal ini dia sholat wajib maka sudah terikut sholat tahiyatul masjid. Maka dalam hal ini dia mandi wajib sudah otomatis ikut mandi sunat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jelas. Barakallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Berhubung dengan waktu asar ke maghrib sangat panjang, kemudian saya tidur sebelum maghrib, bangun terus kemudian sholat maghrib. Apakah sah? Kemudian setelah sholat isya dan sholat tarawih lanjut sholat sunnah tahajud. Kemudian bangun makan sahur. Jadi nggak usah lagi sholat tahajud. Karena khawatir, karena waktu tidur sedikit sekali untuk makan sahur. Mana yang harus kita kerjakan lagi paginya Ustaz? Terima kasih. Orang yang sudah sholat tarawih dengan witir, maka dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Kalau dia tahajud lagi, tahajudnya itu sifatnya tambahan. Maka di negeri-negeri yang malamnya pendek, tidak cukup untuk beristirahat, maka dia cukup dengan selesai sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, maka otomatis malam itu dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan qiyamul lail Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan keimanan dan balasan dari Allah, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Cukup tarawih, witir, tidur. Besok sahur. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Hasan. Ya Ustadz, berikutnya Ustadz masih ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ada 2 yang mirip, saya gabungkan Ustadz.
bagaimana mempersiapkan proses akil balik bagi anak laki-laki, apa saja kafah ilmu yang harus dikuasai anak ketika dia sudah memasuki akil balik. Itu yang pertama. Yang kedua, remaja cenderung untuk berontak dengan orang tua, bagaimana cara melembutkan hatinya agar mudah dinasihati kepada kebaikan. Demikian, Ustaz. Yang pertama, sekarang kalau orang tua malu, sungkan, segan untuk menjelaskan, dia tinggal share video saja. Video ustadz-ustadz kita banyak di internet tentang masalah akil balik, mimpi, sehingga setelah dia paham, dia mesti tahu bahwa kalau dia mengalami hal itu, dia mesti mandi wajib, mandi junub. Kalau tidak, maka dia dalam keadaan hadas besar. Tata cara mandinya diajarkan dalam video tersebut, bahwa mesti disiram dari kaki bagian bawah sebelah kanan, diurutkan dari mata kaki, dari betis, dari lutut, dari pinggang, dari sampailah kepala, kemudian semua mesti basah. Niatnya jangan lupa di awal saat bismillah, basmalah. Kalau menyatu kamar mandi itu dengan WC, tak boleh menyebut nama Allah, dalam hati saja. Setelah suci, lalu kemudian barulah dia bisa melaksanakan sholat. Lalu kemudian dia pun sudah mulai ketat dalam masalah aurat. Yang sebelumnya dia belum akil balik, cuek saja, tapi sekarang sudah auratnya baina surrati wa rukbah, dari mulai pusat ke lutut itu jangan lagi sampai nampak. Lalu kemudian jangan sampai tinggal sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu melaksanakan sholat wahum sab'an sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah, pukul ketika berumur 10 tahun. Sampaikan kepada dia tentang tanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Tidak lagi metodenya seperti dengan anak-anak, tapi seperti berdialog dengan orang dewasa. Ajaklah dia berdialog, bercerita, komunikasinya baik. Banyak pesan-pesan yang baik tidak sampai ke hati karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik adalah dengan metode bercerita, menggunakan kata-kata yang lembut. Metode paling baik tentang parenting ada dalam surat Luqman. Di bulan Ramadan ini banyak waktu luang, manfaatkan untuk membaca surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'zuhu, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, ya bunayya. Dia tidak mengatakan hai anakku, tapi dia katakan wahai ananda. Kata yang paling lembut, tidak ibni, tidak ya waladi, tapi dia pakai ya bunayya, wahai anak. La tusyrik billah. Pokok pangkal pertama yang diajarkan adalah tauhid, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah dengan yang lain. Jangan kau duakan Allah dengan makhluk. Jangan kau sembah selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Banyak perbuatan zalim yang lain, tapi kalau kau syirik, maka segala dosamu tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu metodenya tidaklah seperti ceramah dan khutbah, tapi lebih pada pendekatan dialog, pendekatan cerita. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah mereka mau berpikir. Tapi ada yang lebih ampuh daripada semuanya, karena di dalam diri anak itu ada segumpal. Kalau yang segumpal itu baik, maka mata, telinga, kakinya menjadi baik. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Kalau baik hatinya, makin lain menjadi baik. Maka doakanlah. Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mengalami masa pancaroba remaja dari kanak-kanak menuju dewasa, maka jangan lupa banyak berdoa. Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku ini anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan dia keturunan yang baik-baik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati anakku ini dan istiqomahkan dalam ibadah. Jaga hatinya jangan sampai diganggu setan. Jaga zahirnya jangan sampai dia melakukan perbuatan maksiat. Maka doa seorang ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, doa seorang ayah yang memberikan nafkah yang halal, dan tak kalah penting lagi, berilah dia makanan yang halal. Karena di antara penyebab kerusakannya adalah karena
darah setetes masuk ke dalam hati, merusak jantung, dari jantung menyembur sampai ke otak. Darah setetes hitam dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke lidah, dari otak ke kemaluan. Itulah salah satu penyebabnya melakukan perbuatan dosa gara-gara makanan yang haram. Kalau sudah kita usaha, baik zahir maupun batin, yang zahirnya adalah makanan, yang batinnya adalah pendidikan, tahu-tahu dia di luar dari kuasa kita, itu adalah takdir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 8 ya, Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Saya ini kakinya invalide, sebelah kiri pakai kaki palsu. Kalau di rumah berwudu, kaki palsu saya dibuka dan bisa di rumah. Ada alat penunjang untuk berjalan. Tapi kalau di masjid tidak ada alat penunjang. Jadi saya wudunya hanya bisa mengusap sepatu kaki palsu yang kiri dan sepatu yang kanan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Ustadz? Semoga Pak Ustadz Somad selalu diberi kesehatan, barokah, amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana, apakah diperbolehkan mengusap kaki sepatu palsunya kalau di luar rumah, di masjid misalnya? Gitu Ustaz. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu biruhusikum, usap kepala kamu sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Yang disiram dan yang diusap itu anggota tubuh yang ada saja. Mohon maaf, beribu maaf, tangan yang ada, telinga yang ada, kaki yang ada. Maka kalau tidak ada, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengusapnya. Mohon maaf, beribu maaf. Jadi kalau tidak ada tangan, kalau dia ada putus, maaf, sampai di sini, maka dia tetap sampai ke siku, karena ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Tapi kalau maaf putus sampai di sini, maka tak ada yang perlu, karena dia tidak masuk dalam wajib. Dia wajib kalau ada, kalau tak ada maka tak wajib. Oleh sebab itu disiram, dibasuh maupun yang diusap yang ada saja. Yang tidak ada, maka tidak ada kewajiban kita, karena dia tidak termasuk dalam anggota tubuh kita. Adapun membawa anggota tubuh yang bukan tubuh kita asli dibawa dalam sholat, dalam keadaan darurat, sama seperti orang menggunakan sholat kursi. Saat itu kaki kursi itu yang dia pakai. Maka selama tidak ada najis, tidak kotor, tidak najis, maka bisa dibawa. Oleh sebab itu kalau diinjakkan dia ke lantai, ada sepatunya, dicopot sepatunya, cukup pakai kaos, suci, bersih, dipakai waktu sholat, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Giliran waktu saya lagi. Sebagaimana Ustaz ketahui bahwa di negeri ini adalah negeri yang menghalalkan lotre, kasino dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah, apabila kita mengetahui salah seorang jamaah kita mendapatkan hadiah lotre atau menang di kasino, kemudian disumbangkan untuk pembangunan masjid kita, bagaimana sikap kita sebagai pengurus masjid? Terima kasih. Jazakallah khair. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jamaah memberikan sumbangan, wakaf, sedekah, kita tidak perlu bertanya uang ini dari mana, dari halal atau haram. Terima saja.
Tapi kalau sudah tahu pasti bahwa uang itu dari haram, maka kita jelaskan kita tidak bisa menerima. Karena ini adalah institusi agama, masjid. Oleh sebab itu, maka kita jelaskan. Kalau kita tidak berani menjelaskannya, maka sekarang dengan mudah. Tinggal sharekan saja ceramah, tausiah Ustadz Abdul Somad ini kepada dia. Biarlah dia marah kepada saya, tak apa-apa karena saya biasa dimarahi orang. Dan kita selamat insya Allah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Tapi mohon maaf, bagaimana kaitannya dengan cara berdakwah kita? Sementara di negeri yang seperti ini kan kita harus memberikan peluang untuk orang berbuat baik, berubah dari yang buruk menjadi baik. Kemudian kalau misalnya kita katakan, ya mohon maaf ini secara syar'i kita tidak bisa terima. Kemudian orang itu mengatakan, ya sudah kalau gitu ya saya kasihkan ke tempat yang bukan masjid saja. Nah kemudian bagaimana langkah berikutnya agar supaya ke depan kita ingin bahwa suatu saat orang ini tidak tersinggung dan kemudian berubah menjadi baik dan mencari hal-hal yang baik disumbangkan kita, bahkan masuk Islam sekalipun. Misalnya begitu, bagaimana Ustaz kaitannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, baik pun muslim maupun non-muslim yang mulai tertarik ingin masuk Islam. Dalam Islam ini tidak cukup hanya niat baik, tapi ada aturannya. Dalam main sepak bola pun ada rule of the game. Dalam main apapun ada aturan. Organisasi ada ADART. Maka dalam hal ini, dalam Islam menerima yang baik-baik. Oleh sebab itu ketika ada orang menolak, maka sesungguhnya dia bukan benci kepadamu. Dia bukan tidak sayang kepadamu. Dia bukan tidak respect. Tapi sesungguhnya dia sudah menjelaskan inilah aturan dalam Islam. Inilah aturan. Ketika seorang wasit menjelaskan kepada pemain, ini garis tengah, ini outside, ini goal, saat itu sebenarnya bukan dia tidak welcome, tapi dia sedang menjelaskan ini loh aturannya. Oleh sebab itu kalau ada pemain yang tersinggung langsung merajuk keluar lapangan, tidak serak, berarti dia tidak mengerti permainan. Padahal hanya sekedar permainan football, sepak bola. Bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan mendekatkan diri kepada Allah? Berbuat baik bukan hanya menyerahkan uang yang kau peroleh ke masjid. Berbuat baik adalah dengan datang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbuat baik adalah dengan ikut pengajian. Berbuat baik adalah dengan sholat berjamaah. Berbuat baik dengan bersilaturahim. Ketika orang menolak yang kau anggap kebaikan, maka tidak perlu tersinggung. Karena sesungguhnya engkau sedang diluruskan, diperbaiki, dibentuk. Satu cincin emas ketika dia dibakar, dipahat, dibentuk, diperbaiki, dipasang mata cincinnya, menyakitkan. Tapi sebenarnya niat dibalik itu adalah kebaikan-kebaikan. Baik yang baru saja bertobat hijrah maupun yang baru masuk Islam, maka ikuti aturan ini. Islam artinya al-inqiyad wa ta'ah, berserah diri dan taat ikut aturan Islam. Karena hasilnya tadi jelas-jelas judi. Adapun uang riba dari bank konvensional, maka boleh diserahkan kepada lembaga yang dinikmati orang banyak. Begitu dalam fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatwa Mu'asirah Fatwa Kontemporer. Hasil bank konvensional, walaupun riba, boleh diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti yatim, sekolah agama, dan masjid. Karena mengembalikan uang umat kepada umat. Mengembalikan uang umat kepada umat. Adapun judi tadi, jelas-jelas. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Kalau kamu lakukan ini, insya Allah kamu akan beruntung dan menang. Wallahu a'lam. Syukran, jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Silakan yang lain, barangkali masih ada atau waktunya masih. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit, Ustadz, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Ya. Kami mohon
wabah COVID Corona ini, dan juga doa-doa selamat lainnya Ustaz. Mohon kiranya Ustaz berkenan untuk memimpin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan tautkan hati kami. Bil khusus jamaah Persatuan Pemuda Muslim Eropa Al-Ikhlas Amsterdam dan sekitarnya. Allahumma ja'alna nasiri dinik, jadikan kami orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Amin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, satukan hati kami, hilangkan rasa benci dengki, hilangkan hasad dan sakit hati, sebagaimana kau satukan para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Kami tinggal di negeri minoritas muslim, jadikan anak-anak kami terjaga imannya, istiqamah, menjadi para penghafal Quran. Allahumma sahih jasadahum, sehatkan badan mereka. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. La taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami hasad, dengki, musuh hati. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal waba wal waba. Selamatkan kami dari penyakit wabah corona. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah, berikan kami istiqamah dan tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Abdul Somad, terima kasih atas waktu dan ilmu-ilmunya yang telah disampaikan kepada kami. Saya mau izin titip salam juga kepada keluarga Haji Hanif, karena saya mengetahui Bapak sangat dekat dengan keluarga Haji Hanif. Beliau salah satu yang membantu